Gue suka banget sama Dota 2. Lu pada pun juga pasti cinta mati sama Dota 2. Tapi itu 4 tahun yang lalu. Hai Singham, gue Eno Bening dan kali ini gue akan membeberkan beberapa poin gue mengenai alasan kenapa sih kita itu ya yang dulu cinta mati sama Dota 2 sekarang tuh udah bosen bahkan ninggalin gulung tikar bahkan gantung keyboard. Kira-kira kenapa ya? Dota 2 is dying dan udah banyak banget orang yang pergi dari game ini. Gua nggak asal bacot, gua nggak asal asumsi, gua bicara berdasarkan fakta. Ini dia data-datanya. Gue sudah main Dota 2 dari beli betanya, bahkan gue udah main Dota 1 dari gue SMP. Jadi lu bayangin tuh berapa tahun tuh kira-kira gue udah hidup sama Dota. Sudah berapa tahun gue mengabdikan hidup gue buat Gaben. Disulap di. Adi sulap tukeran di. Adi sulap tukeran. Ya. Terus kenapa ya tahun ini banyak banget orang yang udah pergi aja gitu dari Dota 2 termasuk gue. Meninggalkan tanpa jejak, tanpa peduli gitu. Dulu udah beli apaan aja di Dota 2, ya udah kelar aja gitu. Apa karena gamenya emang udah mulai ngebosenin dan emang udah mau mati, atau ada alasan lain? Atau jangan-jangan ada semacam beberapa masalah yang seharusnya bisa diselesaikan secara langsung oleh Valve dan teman-temannya, tapi ya tidak diapa-apain, akhirnya orang jadi kecewa dan mungkin cabut. Berikut hasil penjelajahan gua mengenai isu ini. Yuk kita main Dota 2, tapi bentar lagi buka puasa, bentar lagi meeting dimulai, bentar lagi kereta terakhir, bentar lagi tokonya tutup, bentar lagi ini gini gitu. Kita nggak punya banyak waktu buat main Dota 2. Karena untuk satu game Dota 2, itu rata-rata kita butuh 60 menit atau setidaknya sejam untuk main. Itu pun belum dihitung dari pause-nya gara-gara orang DC, terus milih hero kelamaan, dan matchmaking nggak ketemu-temu sama nunggu temen yang ternyata dari tadi AFK, jadi find match-nya nggak diklik-klik. Sulai. Kita mesti bener-bener siapin waktu buat main game ini, sedangkan kita semakin dewasa dan semakin kurang memiliki banyak waktu luang. Itu untuk kita yang emang kismin dan berusaha untuk tidak kismin lagi ya, yang emang kerja cari duit ya. Gue nggak tahu ya kalau misalnya emang kalian mungkin anak Neptunus gitu ya, duit udah tinggal diludah-ludahin doang ya, jadi ya kalian punya banyak waktu luang ya, selamat. Pengalaman nyata aja deh, dulu gue itu main Dota bisa sampai 8 game per hari minimal. Pagi-pagi main, siang sekolah, kuliah, malam main lagi, sore main lagi. Dan iya 1 jam, 8 match pokoknya. Tapi untuk sekarang, gue untuk main satu game aja tuh mesti mikir, nih gue ada ketemu klien nggak? Nih gue mesti syuting nggak? Nih gue mesti ada acara apa nggak dalam sejam ke depan? Kita udah nggak bisa seluang dulu lagi, kita udah nggak bisa siapin 1 jam khusus untuk menyembah Gaben lagi gitu. Jadi ya kita sekarang buat main satu game aja tuh udah mikir-mikir banget gitu. Ini waktunya cukup nggak? Ntar gue bisa quit match tengah jalan. Terus low prior, terus nggak bisa main lagi karena mesti nyelesain low prior dulu. Terus gimana? Sulai kan? Iya gue tahu, tenang aja, santai, gue tahu kok ada game namanya turbo gitu ya, jadi mainnya harusnya lebih cepet gitu karena XP-nya lebih cepet, levelingnya lebih cepet. Dulu juga ada waktu Dota 1, tapi waktu gue nyobain tetep 50 menit main ya, 45 menit, 50 menit, 1 jam juga gitu loh, karena ya sama-sama ngotot nggak mau kalah, ya gimana Dota? Boy, Dora sadar kita semua lot bareng-bareng anjing. Dia mati semua, kontol. Kalau misalnya 1 jam juga ya apa bedanya? Mending gue ranked sekalian kalau cuma beda 10 menit, 5 menit. Kenapa nggak turbo tuh langsung 25 gitu kayak biar cepet dah. Gebuk-gebukan dah, full item dah, ngapain kayak lu bebas. Alias gak bisa dimainin kapanpun. Lagi kumpul di kafe, gak bisa main Dota 2. Lagi abis futsal, gak bisa main Dota 2. Abis kelar meeting, gak bisa main Dota 2. Lagi perjalanan travel ke Jakarta Bandung, gak bisa main Dota 2. Sulit banget. Itulah salah satu alasan kenapa game-game MOBA yang di handphone miring itu tuh bisa cepet gede gitu. Karena ya portable, bisa dimainin kapan aja dan di mana aja gitu. Lu gak perlu bawa laptop lu kemana-mana gitu loh. Cukup pakai handphone lu aja. Sedangkan MOBA purist kayak gini, ya gak bisa kita temuin di handphone gitu. Susah gitu. Gue gak ngerti sama Valve kenapa mereka gak segera bikin Dota 2 handphone gitu, walaupun terlambat ya. PUBG juga terlambat bikin untuk versi mobile-nya karena udah banyak PUBG-an lain di handphone, tapi ya dibikin juga gitu karena mereka nggak mau kehilangan pasarnya gitu. Karena ya terbukti MOBA bisa di handphone, ya kenapa nggak lu develop langsung untuk handphone? Kurang duit atau gimana? Gue nggak paham deh. Ya, tapi jadi cerdas gitu, nggak kehilangan pasar gitu. Ya lu kalau misalnya nggak ada waktu main Dota yang versi mobile aja, atau mungkin lu mau baru belajar mulai main MOBA, ya lu main Dota yang mobile. Kalau seru, ada punya waktu luang, ya main yang PC. Sekarang jadi kehilangan pemain. Terus si Volvo untuk menghadapi hal ini dia ngapain, hah? Bikin Dota Plus. Hey. Where's the money, Lebowski? You want that money, Lebowski? Bunny says you're good for it. Here's the fucking money, shithead! It's down there somewhere. Let me take another look.
Fit, AFK, dan bajingan-bajingan lainnya yang selama bermain di Dota itu tuh selama 1 jam tuh bakal bener-bener menguras emosional dan fisik lu gitu ketika lu bertemu dia dalam satu match yang sama. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun lu main Dota ya. 1 jam lu mesti dihabisi sama orang-orang cecunguk ini. Gue gak suka dia, gak mau main lagi sama orang-orang toksik kayak gitu. Gue bisa report sih, tapi apa? Report gue berujung apa? Selama gue report di Dota 2, yang bikin gue kecewa adalah gue gak tahu apakah report gue itu berdampak sama pemain tersebut. Apakah pemain tersebut kena low prior, apakah di-ban, apakah di-block IP, apakah dibikin miskin sama Gaben seumur hidupnya gitu. Gue nggak tahu report gue itu berguna apa enggak, karena nyatanya selama gue main gue ketemu lagi yang kayak gitu-gitu modelnya. Udah gitu reportnya dijatain lagi. Jadi kayak berasa, apa nih report gue kepake nggak sih? Jangan-jangan nih selama ini report cuman ilusi gitu. Itu bohongan gitu, nggak pernah keakses gitu. Cuman thank you for reporting. Terus orangnya nggak tahu kenapa-napa deh, nanti cek aja ya kamu ketemu dia lagi apa enggak. Mana gue hafal nama nickname dia. Kalau dia nggak ganti nickname di tengah jalan, ya gimana? Bingung kan? Gue sebagai pemain berasa nggak dihargai aja gitu. Gue nggak tahu report gue hasilnya apa gitu. Gue bisa main lagi sama dia nggak apa enggak gitu. Dia kena hukuman apa enggak gitu. Ya lu bayangin lah, kita yang udah setia beli kompendium, ngabisin berjam-jam main Dota 2, terus report kita nggak diurus, ya banyak yang kecewa kan? Banyak yang akhirnya ya udahlah capek kita main Dota 2, kita main game yang cepet-cepet aja lah. Valve tuh kayak nggak peduli komunitinya tuh mau sehancur apa gitu, yang penting banyak yang main. Sekarang udah mundur banyak, baru udah ada ban 6 bulan, ban 1 tahun, ban apalah itulah. Tapi ya nggak bisa membuat kita kembali. Padahal kita cuma pengen tahu report kita tuh guna apa enggak, itu orang di ban apa enggak. Please kasih tahu. Ini yang toksik tuh gua apa dia? Jangan-jangan kebalik gitu. Yang selama ini bener tuh yang main tuh caranya cara dia gitu, yang sebrengsek itu. Sedangkan pemain yang kalem-kalem kayak kita tuh salah. Yang harusnya tuh yang keluar dari Dota 2. Lu kasih tahu kita lah, wahai Gaben yang mulia. Terus kalau misalnya udah terjebak 1 jam kayak gitu, ujung-ujungnya apa? Alt QQ, low prior. Udah deh. Begitu terus circle hidup lu main Dota 2. Gak heran kan kalau banyak orang yang cabut? Gue nggak tahu ini Valve sengaja apa enggak, tapi gue sangat kecewa karena dia nggak ambil tindakan untuk mengantisipasi ini. Banyak banget quest-quest kompendium yang dikasih itu ngebuat orang itu malah menjadi toxic dalam game. Disuruh pakai X 20 kali lah, disuruh pakai Lina 20 kali lah, suruh arrow-nya Mirana kena 100 kali lah. Yang dimana meminta orang untuk pakai hero yang belum tentu mereka bisa dan menjalankan questnya, sehingga pada saat orang main ranked atau main biasa, orang itu terpaksa milih hero tersebut padahal dia nggak bisa mainin dan berusaha untuk nyelesain quest. Mindsetnya untuk nyelesain quest bukan untuk menangin game, jadi nggak pick best hero, tapi ya berusaha dapetin poin-poin kompendium biar naik level kompendiumnya. Ya nggak bisa main Mirana, mesti 100 kali kena arrow-nya, ya menurut lu aja gitu, gimana lu nggak ngerusak gameplay selama 1 jam gitu. Iya gue tahu mesti menang untuk dapetin achievement atau questnya, tapi ya orang-orang mindset awal pick hero-nya bukan best hero, tapi ya hero yang ada questnya. Jadi ya sebisa mungkin namatin questnya, bukan otaknya itu dipakai buat gimana caranya nih gue menang. Mindset yang bener kan, main objektif kita adalah menang plus 25 di Dota gitu ya. Sedangkan dapet tambahan kompendium karena berhasil nge-stun orang 100 kali, ya itu bonusan lah, nggak usah dipikirin lah. Ini kebalik, gue pilih hero yang ini walaupun gue nggak bisa maininnya, yang penting dapet questnya, yang penting kompendium gue nambah levelnya, menang main bodo amat, minus 25 itu urusan tim gue. Kenapa mereka bisa main setnya keganti kayak gini? Karena quest-quest dari Volvo. Gak semua toxic itu lahir dari perut ibundanya, kadang juga lahir dari kompendium. Ini yang paling fatal. Mereka yang merasa dirinya sudah layak untuk dapat 4K, mereka minta joki atau mereka minta beli ID. Ini ngerusak gameplay banget. Karena kenapa? Biar gue jelasin. Lu masih 2K, tapi lu beli 4K. Jadi lu mainin sebagai 4K padahal skill lu 2K. Kira-kira lu kalah apa menang? Kemungkinan besar lu kalah dong, karena memang sebenarnya lu bukan di 4K tapi di 2K. Nah, tim yang tadinya bareng-bareng sama lu ini, itu jadi turun ke 3K. Gara-gara lu yang sok 4K itu padahal otaknya masih 2K. Nah, yang 3K ini akan ngelawan orang yang sebenarnya 3K. Nah, 3K ini kan turun gara-gara dia tadinya 4K tapi ketemu tim yang 2K. Akhirnya ya sebenarnya bukan 3K lawan 3K, tapi 4K yang turun terpaksa gara-gara orang beli ID lawan 3K yang emang skillnya 3K. Yang 3K ini berkembang nggak? Ya jadi drop ke 2K. Dan begitu terus menerus nggak jelas itu MMR akhirnya sekarang jadi apa gitu. Jadi angka yang ya MMR is just a number, dan gameplay jadi rusak. Padahal sistem MMR itu adalah untuk mempertemukan kita yang skillnya itu nggak jauh beda, sehingga kita bisa berkompetisi, bisa ningkatin kualitas main kita, bisa makin fun mainnya karena teman-teman kita udah satu pikiran sama kita, bukan yang ternyata masih 2K atau bahkan 1K. Dengan sesingkat itu kalian paham kan seberapa rusaknya sistem joki dan jual beli ID ini di komunitas Dota 2 ini untuk menghancurkan gameplay sampai berapa ratus ribu orang telah pergi dari game ini. Ya udah gitu terus aja. 2K tapi mainnya sama 4K, 4K jadi turun ke 3K. Nah 3K beneran lawan sebenarnya 4K yang terjebak di 3K, terus yang 3K-nya turun ke 2K, dan terus gitu ya sampai Rosan guanya pindah ke Fonten masing-masing. Ada pernah gitu ceritanya Dendi pedal skillnya 1K gitu, terus dia merasa dirinya 4K, akhirnya dia beli ID gitu ya, akhirnya sekarang jadi Dendi gitu.
Ada nggak? Nggak ada. Nah, endingnya kita yang main jujur, yang main sesuai MMR kita, ngapain? Ya, Al QQ, lo prior, uninstall Dota, beli PUBG. Kiri, itu orang jalan depan mata. Satu lagi. Ya! Anjing gua gak ngapa-ngapain tadi. Thanks to Predator. Itu dia 5 poin kritik penting gue terhadap Dota 2 ya. Game yang dari dulu ku cinta dan ku sayang, tapi sekarang game itu berubah menjadi game yang plus. Kalian juga kayak gue yang udah pensiun Dota 2, yang juga kecewa sama Dota 2, komen di bawah. Dan alasan kalian apa? Sama nggak sama gue? Apa beda? Yuk gue pengen bacain. Kita siapa tahu bisa berkumpul menjadi apa ya, barisan sakit hati yang merasa dirinya masih sok purist padahal bisa main MOBA tapi nggak mau install karena merasa dirinya lebih baik daripada game analog. Gue mengkritik Dota 2 ini ya karena bentuk cinta gue terhadap Volvo dan Pak Gaben. Dan sebenarnya gue juga masih sesekali main Dota 2 tapi dalam alasan tertentu dan tidak serutin dulu. Gue juga akan bikin video tentang 5 alasan gue kenapa gue masih main Dota 2 sesekali. Kalian bisa nonton videonya nanti kalau udah di-upload ya di description box di bawah, di Anchor atau nanti di kartis ini kalau udah ke-upload kalian bisa tayang, kalian bisa klik. Atau ya kalau kalian udah subscribe, kalian harusnya udah tahu itu video bakal keluar gitu ya. Makanya pas subscribe nyalain juga notifikasinya gitu. Yang belum subscribe buruan ya. Kalau nggak subscribe di laknat Gaben. Share video ini ke teman-teman kalian yang dulu sering main Dota. Jangan-jangan kita sehati, sepikiran, dan sepaham gitu ya. Ya kita sama-sama barisan kecewa, tapi ya kadang-kadang Dota juga ngangenin. Jadi kadang-kadang kita bisa main lagi. Yuk share video ini ke berbagai macam tempat kalian nge-share curahan hati kalian. Jangan lupa follow gue di IG, di Twitter, dan di Facebook, di like. Karena di sana gue lebih sering ngeluarin hal yang gak ada hubungannya sama Dota. Itu aja dari gue. Gue tunggu komen-komen kalian dan pendapat kalian pribadi mengenai Dota 2 ini dan kemundurannya. Dan yang paling penting sih Ham, buat kita semua, stay clean and sound.